Anggota Dewan cekcok dengan pramugari. Polisi sita 191 kg sabu. Raup cuan dari budidaya ayam American Silke. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emre Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, video anggota DPRD Sumatera Utara terlibat keributan dengan seorang pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai sendiri akan mengambil langkah hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat. Inilah video amatir warga saat anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar Megawati Zebua saat terlibat keributan dengan seorang pramugari di dalam pesawat. Anggota DPRD Sumatera Utara Megawati Zebua mengakui video yang viral di media sosial tersebut. Namun, ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap pramugari itu. Mungkin video viral itu yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali, Pak. Tidak pernah saya mau mencekik orang. Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu. Jadi inilah ya media sosial juga. Dan saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya, barangnya, tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Sementara itu, pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Pihak maskapai menjelaskan seorang pelanggan Megawati Zebua membawa koper yang telah berlabel bagasi ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, Megawati menunjukkan sikap tidak kooperatif menolak instruksi. Saat ini Wings Air sedang menempuh langkah-langkah hukum sebagai bagian komitmen untuk melindungi awak pesawat yang bertugas, serta bagian menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi awak pesawat dan seluruh pelanggan adalah prioritas utama. Untuk itu, Wings Air menghimbau dan mewajibkan kepada seluruh pelanggan agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maskapai Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama. Di setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi penganiayaan seorang pria terhadap penjaga kios penjual pulsa viral di media sosial. Pelaku sendiri menganiaya korban usai permintaannya untuk mengisi akun dompet digitalnya ditolak korban. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat pelaku AP menganiaya seorang penjaga kios penjual pulsa di Denai, Kota Medan. Peristiwa ini berawal ketika pelaku memerintahkan rekannya untuk mengisi dompet digitalnya di kios yang dijaga korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku mendatangi korban dan mengklaim saldo di dompet digital miliknya tidak bertambah. Korban sendiri mengaku proses pengisian dompet digital pelaku sudah selesai. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan sebuah kursi. Polisi yang menerima laporan korban berhasil menangkap pelaku beberapa jam kemudian. Petugas juga mengamankan kayu dan kursi yang digunakan untuk menyerang korban. Terduga pelaku inisial AP ya kan, yang berusaha membeli top up melalui Dana. Namun pelaku ini mengakui belum menerima bukti kiriman sehingga emosi dan marah kepada penjual
yaitu selaku pelapor ataupun korban, dan melakukan pemukulan menggunakan kayu dan top up. Kini pelaku terancam penjara selama 2 tahun 8 bulan karena dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran motor polisi saat menggerebek sarang narkoba di Bagandeli, Belawan. Tim gabungan juga menangkap seorang bandar narkoba yang sempat dibebaskan ketika keributan terjadi. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi ketika kembali masuk ke kawasan Bagandeli, Belawan sehari usai peristiwa penyerangan dan pembakaran 2 sepeda motor polisi saat menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba pada Rabu lalu. Dalam insiden tersebut, 2 pelaku yang 1 diantaranya merupakan bandar narkoba sempat harus dibebaskan paksa oleh sekelompok orang. Polisi yang melakukan penggerebekan bahkan sempat terkepung di sebuah ruko yang jadi lokasi penggerebekan dan terus-menerus dilempari batu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak menyebut dalam penyisiran usai penggerebekan, total terdapat 7 pelaku penyerangan yang kemudian ditangkap oleh tim gabungan dan kini ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Petugas juga berhasil menangkap IS, bandar narkoba yang sempat dibebaskan paksa oleh sejumlah orang tidak dikenal. Saat ini, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan masih memburu 1 pelaku lagi yang sempat dibebaskan paksa oleh sekelompok orang. Berhasil ditangkap setidaknya 7 orang pelaku obstruction, pelaku-pelaku yang melempari petugas, pelaku-pelaku yang membakar kendaraan, dan ini akan berkembang. Kamu boleh lari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Keesokan harinya, tersangka IS yang dipaksa lepas oleh oknum warga setempat ini berhasil tim gabungan Belawan dan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap kembali IS, dan masih ada 1 DPO lainnya yang merupakan pengedar yang ada di Belawan. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini sendiri kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi sita 191 kg sabu, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Polda Sumatera Utara dan Polres Kitar menggagalkan upaya peredaran 191 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba antar pulau. Dalam kasus ini terdapat 634 tersangka yang ditangkap. Ratusan kilogram sabu yang disita merupakan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba dan beberapa Polres yang ada di Sumatera Utara, seperti Polrestabes Medan, Polresta Deli Serdang, dan Polres Pelabuhan Belawan dalam kurun waktu Februari hingga April 2025. Sebanyak 634 tersangka ditangkap dalam 517 kasus berbeda. Seluruh pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan antar pulau. Selain 191 kg sabu, petugas juga menyita 74.000 lebih pil ekstasi dan 69.000 lebih pil Happy Five. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto memastikan pihaknya bersama unsur terkait akan terus memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. Mereka mengelabui, ada yang ditaruh di tempat-tempat tersembunyi, tapi dapat diketahui oleh anggota kami. Kami berpesan kepada masyarakat, untuk terus membantu pihak kepolisian dan pihak Pemda untuk sama-sama memberantas narkoba. Jangan tergalang, jangan
masyarakat tidak tahu isunya, hoax, sehingga anggota kami yang menjadi korban. Kami sering akan melakukan kegiatan kerja untuk mengungkap berbagai jenis narkoba, ya, di mana berada. Ini dalam rangka kegiatan penegakan hukum. Sebanyak 111 kg sabu kemudian dimusnahkan melalui 2 metode, yakni pembakaran narkoba menggunakan mesin insinerator dan direbus di air bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pria yang merupakan ayah dan anak di Medan ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Kedua pelaku telah merencanakan perampokan untuk menguasai mobil korban. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap ayah dan anak di Kabupaten Karo. Kedua pelaku ditangkap usai merampok dan membunuh seorang pengemudi taksi online. Awalnya, kedua pelaku memesan taksi online di kawasan Sunggal. Setelah dijemput korban, keduanya meminta berhenti dengan alasan menunggu temannya. Saat itulah korban kemudian dianiaya hingga tewas menggunakan sebuah martil. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku kemudian membuang jasad korban ke Desa Gebang, Kabupaten Langkat. Jasad korban sendiri baru ditemukan usai polisi menangkap kedua pelaku. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, aksi perampokan dan pembunuhan yang dilakukan kedua pelaku sudah direncanakan. Bahwa mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak, K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Kedua pelaku kini terancam akan dipenjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan pasal berlapis yakni perampokan dan pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai meringkus pelaku perampokan. Pelaku yang merupakan seorang residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena mencoba melarikan diri. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika menangkap Ilham Batubara di perkebunan ubi yang ada di kawasan Kota Tebing Tinggi. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri sehingga memaksa polisi menembak kedua kakinya. Tersangka sendiri merupakan pelaku perampokan yang kerap mempersenjatai diri dengan senjata api dan golok dan dikenal tak segan untuk melukai korbannya. Aksi terakhirnya di kawasan Serdang Bedagai pada 8 April kemarin yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian tangannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sumaryono menyebut pelaku tercatat sudah pernah 4 kali dipenjara dengan beragam kasus berbeda. Selain itu, saat ini pelaku juga tercatat sebagai tersangka dalam kasus pencabulan bocah berusia 8 tahun di Polres Serdang Bedagai. Motif daripada tersangka IB melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah karena dia kekurangan uang. Karena pada saat kejadian dia sedang dikejar oleh Polres RJ terkait dengan sebagai tersangka atas kasus pencabulan, di mana dia dalam masalah pelarian, sehingga dalam masa pelarian itu dia tidak mempunyai uang dan timbullah niat untuk melakukan perampasan sepeda motor untuk dia akan jual dan akan digunakan sebagai mata pencarian dalam masa pelariannya. Dalam kasus ini, polisi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dengan asal-usul senjata api yang dimiliki pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri.
Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kuta Rakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari dekat tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga, kayak libur juga di sini, kayak Menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam American Silkie. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silkie. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silkie berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silkie. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota. Dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama
ternak ayam seperti ini? Kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan, berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.